Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dengan segala nikmatnya yang khususnya kali ini telah memungkinkan kita untuk dapat bertemu kembali dalam pengajian Asmaul Husna dengan tema besar bagaimana meneladani Allah dengan Asmaul Husna itu untuk menjadi akhlak kita. Untuk kali ini kita akan membahas Asmaul Husna yang terkait dengan Al-Hayy yang untuk bahasa Indonesianya bisa kita baca di mana-mana dengan terjemahan yang maha hidup. Sekali lagi soal terjemahan pada umumnya tidak bisa mengcover semua pengertian yang terkandung di dalam Al-Hayy. Untuk itu, sebagian saja pada kesempatan ini akan saya kutipkan firman Allah yang kita mengenalnya sebagai ayat kursi yang tersebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 255 yang poinnya, mahalus syahidnya itu terdapat pada awal dan akhir dari ayat kursi itu. Yang bunyinya untuk penggalan pertamanya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Itu penggalannya. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Dia adalah Al-Hayyu yang maha hidup. Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri. Apa makna Al-Hayyu di dalam Al-Quran itu telah ditafsirkan oleh tafsir Al-Wasit yang menyatakan Al-Hayyu adalah alladzi lahul hayatu ad-daimah. Yang maha hidup itu yang memiliki hidup yang terus-menerus, ad-daimah. Allati la fana'alaha, yang tidak ada habisnya, tidak ada matinya, tidak ada berhentinya, tidak ada hancurnya, terus hidup. Kemudian lam tahtus lahu al-hayah. Ba'dal hayah ada al-maut, enggak ada. Dia terus hidup dan hidupnya itu tidak dimulai dari mati dulu. Kalau seperti makhluknya semula adalah disebut di dalam Al-Quran itu
ada kematian, lalu ada kehidupan, lalu ada kematian lagi, lalu ada kehidupan lagi. Kalau Allah tidak dimulai dari kematian dan tidak diakhiri dengan kematian, lalu hidup lagi, tidak. Allah hidup selamanya. Dan oleh karena Allah hidup selamanya, menurut An-Nabilusi di situ diartikan al-hayyu fi sifatillahi annahu baqin hayyun bidzatih. Allah itu hidup, sifat hidupnya kekal. Baqin, kekal. Hayyun bidzatihi, hidup oleh sebab dirinya sendiri. Tidak ada yang menyebabkan dia hidup kecuali dirinya sendiri. Kalau kita hidup ini dianugerahi oleh yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lain itu. Kalau Allah hidup dengan sendirinya, hayatuhu laisat mustamiddatun min jihatin ukhra. Hidupnya tidak merupakan kepanjangan atau yang dianugerahkan dari arah yang lain. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang menghidupkan dan tidak pula ada yang mematikan. Dan hidupnya itu tidak berakhir dengan kematian dan tidak didahului oleh kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha hidup karena Dia mengetahui segala sesuatu. Jadi salah satu di antara identitas atau ciri dari orang atau apapun yang disebut hidup itu dia tahu. Hidupnya langgeng, terus menerus, tidak ada berhentinya, tidak berakhir. Bahkan dia yang memberi dan mencabut kehidupan. Kalau kita, kalau dicabut, ada yang mencabutnya kehidupan itu. Kalau kita hidup, ada yang menghidupkan. Allah yang memberi dan mencabut kehidupan itu. Itulah pengertian yang pokok yang terdapat di dalam Allah Al-Hayy. Selanjutnya bagaimana berakhlak meneladani Allah Al-Hayy itu di dalam kitab-kitab terutama yang saya kutip kali ini adalah An-Nabilusi dalam Mausu'ah Asma'il Husna. Beliau menyatakan, in aradta an tatakhallaqa bikamalin, kalau Anda ingin berakhlak dengan akhlak yang sempurna, mustaqin min hadzal ismi, yang dapat bersumber dari nama ini, fala takun mayyitan. Anda jangan bagaikan orang yang sudah mati. Apa orang yang sudah mati itu? Bagaikan orang yang sudah mati itu artinya. Kama fil hadis, sebagaimana disebutkan di dalam hadis, wal mautu mautul qalbi. Yang disebut mati itu khususnya yang paling utama adalah kematian hatinya. Bagaimana mati di dalam hatinya itu, atau mati hatinya itu? Taro syahsan ma fakaro bihayatihi. Anda bisa melihat orang yang tidak dapat berpikir tentang hidupnya. Tentang hidupnya itu misalnya tidak berpikir ayyusolliya, untuk sholat. Dia nggak pernah berpikir perlu sholat apa tidak. Nggak terlintas di dalam pikirannya. Itu akhlak yang buruk. Itu akhlak yang bersumber dari kematian hati seseorang. Kemudian au yasuma au
yatawajjaha ilallah, berpuasa atau ingin menghadap Allah, nggak ada bagi dia. Itulah kematian hati yang menyebabkan akhlak yang mazmumah, akhlak yang tercela sebagai lawannya akhlak mulia. Apalagi au ya'mala sholihan, dia tidak ada pikiran untuk beramal soleh. Untuk apa amal soleh? Pada umumnya orang yang begini ini lalu bilang, wong untuk dirinya sendiri aja susah, apalagi beramal soleh untuk orang lain. Dia nggak pernah punya pikiran yang seperti. Itulah pikiran yang bersumber dari hati yang mati. Bahkan hammuhu syahwatuh, cita-citanya, keinginannya, pikirannya, itu bagaimana memenuhi keinginan-keinginan syahwatnya. Ilahuhu syahwatuh. Tuhannya bahkan itu syahwatnya. Keinginan yang bersumber dari syahwatnya. Hadza mayyitun. Itulah orang yang hidup tapi laksana orang yang mati. Pendengar, pemirsa rahimakumullah. Selanjutnya An-Nabilusi menyatakan, Al-hidru antakuna ma'a insanin kamayyitin. Anda mesti hati-hati. Bila Anda hidup bersama-sama dengan orang yang seperti orang mati. Atau katakan seperti dalam hadis tadi yang hatinya mati. Kalau menurut An-Nabilusi menyatakan bahwa hati atau orang yang mati di dalam hidupnya itu seperti apa? Dia menyatakan la yakunu lahu harakatun wala tadbirun. Dia tidak punya gerakan dan tidak punya kepengaturan bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu, dapat saya simpulkan di sini, meneladani sifat ini hendaklah satu, hidup langgeng dan memberi hidup kepada orang lain. Yang kedua, memiliki pengetahuan, kesadaran diri, dan kepekaan yang kemudian melahirkan aktivitas yang bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, hiduplah sepanjang masa. Kata Khairil Anwar misalnya, dia dalam beberapa karyanya menyebutkan, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Kalau kita bukan 1000 tahun lagi, lebih dari 1000 tahun lagi. Apa maknanya? Itu karya-karyanya karena bermanfaat bagi orang lain maka akan dikenang. Dia selalu hidup di dalam hati orang yang hidup. Dan yang terakhir, tidak menjerumuskan orang atau makhluk Allah yang lain di dalam penderitaan. Apalagi membunuhnya. Maka di dalam Al-Quran disebutkan, siapa yang membunuh seseorang, sepertinya dia membunuh semua orang. Itu akhlak mazmumah. Demikian beberapa poin bagaimana berakhlak meneladani al-hayy, yang kata kuncinya adalah jangan mati di dalam hidup. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.